Hingga di kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah kita dapat kembali bersua dalam program Fajar Hidayah. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar baik, selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita manfaatkan pagi hari ini untuk kembali kita belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam program Fajar Hidayah. Tentunya saya tidak sendirian, bersama dengan Ustaz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojokedang Karanganyar. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik, sehat hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, biidzni sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar di rumah juga dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan bisa mengikuti acara ini usai pukul 6 pagi nanti. Baik, pemirsa dan pendengar, kita akan dengarkan tausiah awal sebagai mukadimah untuk mengawali jumpa kita kali ini. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudari semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, dan Alhamdulillah kita sudah bisa dihidupkan kembali oleh Allah, sehingga kita berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian kita, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Sehingga kalau kemudian kita mengajak untuk bersyukur, betul-betul kita sebagai seorang muslim di awal kita bangun, ya setelah tidur kita, atau dalam bahasa agama mati suri kita, yang Allah genggam nyawa turuh kita ini, kita sudah mensyukuri. Sehingga kalau kita semua sudah bersyukur, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa memperbaiki, ya, menambah kembali amal-amal kita sebagai wujud kita menunaikan amanah kehidupan kita sebagai seorang manusia yang kemudian Allah ciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita juga sadar bahwa kalau kemudian kita hidup, tentu kita ingin lebih baik amal kita daripada yang kemarin, ingin kemudian menambah, ya, amal-amal kita. Karena ini satu semangat yang luar biasa. Di pagi hari kita sudah bersyukur kepada Allah dengan doa kita, dan kita sadar bahwa ketika kita sudah bersyukur, kita kemudian memperbaiki diri, itu kan kemudian ada keyakinan memang hanya kepada Allah kita akan dikembalikan, hanya kepada Allah kita akan menuju, hanya kepada Allah kemudian kita akan hadir ketika hari tidak ada harta, anak-anak bermanfaat lagi kepada kita. Sehingga orang per orang, setiap diri, itu kemudian menghadap Allah untuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya sebagai manusia yang memiliki amanah untuk menghambakan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, termasuk di dalamnya ketika kita bersyukur adalah kita mencoba untuk melihat seberapa banyak Allah telah berikan kesempatan kepada kita. Kalau usia kita sudah di atas 40 tahun, kita menganggap ini usia yang sudah dewasa. Usia yang seharusnya kita bisa berpikir, bisa merenung, bisa kembali menghitung-hitung apakah bekal-bekal yang kita butuhkan untuk perjalanan panjang kita itu mencukupi. Sehingga jangan sampai ketika Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita, kita kemudian ghafil lagi, lalai lagi. Kita tahu, tapi kemudian kita tidak bersegera. Kita tahu, kemudian kita masih, ya, senantiasa
mengikuti hawa nafsu kita untuk bermalas-malasan, terutama dalam melakukan hal-hal kebaikan. Apalagi nauzubillah terkait dengan hal-hal yang mahdhah. Ibadah yang kemudian sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Oleh karena itu di pagi hari ini kita mencoba untuk bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba yang sudah dewasa ya, yang kemudian sudah bisa menginjak usia senja kalau saya boleh mengatakan. Kita mengingat bagaimana kemudian ketika dulu 10, 20 tahun yang lalu, bahkan 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ketika kita usia masih 10, 17 tahun, 15 tahun, ada kemudian para alim ulama kita atau para ustadz kita menyampaikan bahwa ada hadis yang kemudian kita diminta untuk menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan ya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sekarang kita mungkin dulu, ya saya katakan di 20 tahun yang lalu, kita masih seakan-akan, wah ini kita masih muda ini. Nanti sebelum tua kita masih ada waktu nih. Lah sekarang posisinya kita sudah tua gitu. Posisi kita sudah dewasa. 20 tahun yang lalu kita mendengarkan hadis ini atau bahkan lebih dari itu. Kalau usia kita misalnya 60, boleh jadi 40 tahun yang lalu kita mendengarkan hadis ini. Sehatmu sebelum datang sakitmu, boleh jadi waktu kita masih sehat. Dan posisi sekarang, posisi kita sedang Allah uji dengan sakit misalnya. Kayamu sebelum datang miskinmu, boleh jadi dulu ya, ketika kita mendengarkan hadis ini, kita masih sedang jaya-jayanya, sedang memiliki masa fase yang maksimal, optimal dalam karir kita. Dan kita sekarang boleh jadi terkena PHK, boleh jadi ketika kita sedang mencari pekerjaan pun kita belum ya, Allah berikan sesuatu yang kemudian kita anggap sesuai dengan kualifikasi kita misalnya. Atau waktu luangmu misalnya, dulu kita masih banyak waktu luang, masih kesempatan banyak. Sekarang boleh jadi kebutuhan-kebutuhan, aktivitas dan sebagainya membuat kita kekurangan waktu terkesan begitu. Atau kemudian hidupmu sebelum matimu. Ini yang kemudian kita semuanya merasakan yang sama. Sekarang kita dalam posisi hidup. Jangan sampai kemudian kita tidak memanfaatkan Allah yang tadi sampaikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup kembali, ini kita sia-siakan. Sehingga hadis ini betul-betul mengingatkan kita semuanya di mana level kita. Kalau kita sudah dewasa, berarti boleh jadi bagaimana kita memakai, kita sempat atau pas waktu longgar, kita pas waktu sehat, kita kemudian masih hidup. Sehingga apa? Sehingga kalaulah misalnya, oh ini kan kita sudah selesai tuh perkara yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kemudian kita sudah di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita dianggap sudah tidak muda lagi, sudah dewasa. Oleh karena itu, masa ini betul-betul menjadi hal yang kita perhitungkan. Serba banyak bekal yang kita bawa, bekal yang kita siapkan. Sehingga di dalam surat Al-Ahqaf misalnya, ada satu batas ya, batas kemudian kami tadi sampaikan, usia 40 tahun ini usia yang sudah dewasa. Sehingga di sebagian ayat, di ayat 15 surat Al-Ahqaf, di sana disebutkan bahwa hingga atau sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Sehingga kalau sekarang kita misalnya ya usia-usia di atas 40 tahun, karir sudah baik, pekerjaan sudah seperti yang kita harapkan, misalnya keluarga sudah lumayan tertib ya, baik dalam konteks bisa mengikuti apa yang kita arahkan, maka kemudian kita harus betul-betul mampu mensyukurinya dengan berdoa, ya Allah atau ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku mampu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku. Ini kan satu pengakuan yang luar biasa. Dan ini diajarkan oleh agama kita. Oleh karena itu, mari betul-betul kita itu mensyukuri apa yang Allah berikan pada titik ini. Untuk kemudian betul-betul mampu mengingat kembali bahwa betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kemudian kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kemudian
kepada kedua orang tua kita, juga kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan banyak kenikmatan kepada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita telah memberikan banyak hal kepada kita, mendidik kita, merawat kita. Atau sebelumnya ketika dalam kandungan, karena konteks ini kan kemudian perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Dan juga agar kita bisa berbuat amal saleh yang engkau ridhoi. Jadi bagaimana kemudian di usia-usia yang sudah dewasa ini kita sudah bisa mampu melihat bahwa tujuan hidup kita sudah semakin jelas. Semakin tidak bisa kita digoyahkan oleh tujuan-tujuan keduniaan lagi. Sehingga bahasanya adalah mensyukuri apa yang Allah berikan, ya. Kemudian kita bisa beramal saleh. Kemudian kita dengan itu bisa memperbaiki keturunan, dalam arti ada generasi penerus kita dalam perjuangan dakwah ini. Karena kalau kita sudah mengakui itu luar biasa. Tidak ada kata lain kemudian apa? Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang berserah diri. Sudah satu bentuk penyandaran kepada Allah SWT yang luar biasa. Kita sudah bersyukur. Kemudian kita meminta kepada Allah agar aku juga mampu ya mensyukuri apa yang telah Engkau berikan. Kita juga bisa mensyukuri apa yang telah orang tua kita berikan kepada kita, berterima kasih kita, kemudian kita mendoakannya. Kita juga kemudian meminta kepada Allah agar bisa berbuat amal saleh, yang kemudian Engkau ya Allah ridhoi amal saleh itu untuk kami. Maka kemudian bentuk penyandaran berikutnya, sesungguhnya aku bertaubat, karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia tidak akan lepas dari salah dan dosa. Oleh karena itu penyandaran ini menjadi sangat luar biasa. Kita sudah bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sudah berserah diri. Tidak ada kemudian tujuan lain selain ridhomu ya Allah. Ini usia-usia yang sudah matang. Kalaulah kemudian usia sebelum ini, proses ke sana ya. Proses dari usia-usia remaja ke dewasa ini tentu proses-proses yang dinamis. Bisa sangat fluktuatif ya kondisi keimanan seseorang. Tetapi kemudian kita mencoba menghitung-hitung bahwa kalau usia kita sudah dewasa, harapannya kita sudah menemukan posisi kita di mana. Kalau posisi kita mengambil yang paling terakhir, hidupmu sebelum matimu, maka kita manfaatkan baik. Kalau kemudian kita memiliki waktu luang di sisa usia kita, karena kita mungkin yang ASN misalnya ya sudah pensiun, atau mungkin yang kerja-kerja di pabrik atau pihak-pihak ketiga yang memperkerjakan kita sudah menyelesaikan akad-akadnya, sudah 60, sudah 8 dan sebagainya. Itu kemudian kita memiliki waktu luang, maka waktu luang ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk menutup kesibukan-kesibukan kita, manakala ketika dulu kita sangat luar biasa mengejar karir kita begitu, sehingga kita kesannya mengumpulkan bagaimana biar waktu sepuh kita bisa lebih nyaman hidup, kita punya banyak investasi misalnya. Jangan lupa bahwa ketika kita sudah usia senja ini, Allah memanggil kita itu sudah semakin dekat. Israel itu semakin dekat kepada kita kalau kita gambarkan kedekatan waktu ya. Karena 60 tahun dengan kedepannya tentu lebih banyak 60-nya ya. Setelahnya misalnya 10 tahun berarti 70 misalnya, 75 berarti 15 tahun, kan lebih sedikit. Maka betul-betul mari kita bermuhasabah diri ketika kita sudah dewasa itu ya, sehingga ini menjadi titik balik kita. Waktu untuk kembali kita menguatkan rasa syukur kita kepada Allah, memperbanyak amal, dan fokus memperbaiki generasi. Jangan sampai kemudian kita merasa baik, tetapi kemudian kita lupa, ku anfusakum wahlikum nara. Kita lupa bahwa di sana juga ada perintah dari Allah kepada kita agar kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari azab neraka. Tanpa pendidikan, tanpa arahan, tanpa ajakan dari kita sebagai orang tua, mustahil ya anak kita kemudian kita minta kepada Allah agar baik. Apa usaha kita? Oleh karena itu, tadi saya katakan, kalau kita sudah 40 tahun ke atas, sudah dewasa ini, maka ini titik balik kita untuk memperkuat rasa syukur kita.
menegaskan bahwa tidak ada apa-apa yang kita capai ini selain Allah yang telah memberikan kepada kita. Sehingga kita kalau sudah menguatkan rasa syukur kita, kita perbanyak amal kita. Kalau kita sudah memperbanyak amal kita, syukur, amal, terus kalau Allah memanggil kita, siapa yang melanjutkan dakwah ini? Kegiatan-kegiatan yang kemudian itu menjadi tugas Rasul dan para nabi untuk menegaskan keesaan Allah dengan la ilaha illallah ini. Oleh karena itu, perbaiki dirasa kita. Ajak mereka untuk juga berbuat baik, ajak mereka untuk ke pengajian-pengajian, ajak mereka untuk belajar agama ini. Sehingga kita bisa memahami bahwa semakin dekat perjumpaan kita kepada Allah, kita akan sadar di Al-Imran 185 bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin zaqiatul maut. Kalau kemudian kita sadar itu, maka tidak akan ada, mohon maaf ya, seusia senja tapi kemudian lebih nakal daripada ketika masih remaja. Ini kan nauzubillah min zalik. Maka setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan hanya pada hari kiamat. Pada hari itulah sajalah kemudian disempurnakan balasanmu. Tuwafawna ujurakum itu yaumal qiyamah gitu. Maka kalau kita sudah memperbanyak syukur, memperbanyak amal, kemudian kita memperbaiki generasi, besok tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan, akan disempurnakan balasanmu. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia memperoleh kemenangan. Kesuksesan hakiki kita itu pada saat kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena kehidupan ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan kita. Kan bisa kolerasinya sangat jelas ya. Kita usia sampai 40 tahun, 50 tahun. 40 sampai 50 tahun ini mungkin masa-masa jayanya kita dalam bekerja, jayanya kita dalam berprofesi atau memiliki status-status dalam pekerjaan kita. GM kah atau mungkin Vice President kah dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, kesuksesan dunia ini harus kita bawa maknanya sebagai wujud syukur kita dalam memperbanyak amal-amal saleh kita. Kita banyak kemudian mensyukurinya. Kemudian kita memperbaiki keluarga kita sebagai salah satu perintah dari Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ajak keluarga kita untuk ngaji. Ajak keluarga kita untuk mempelajari agama. Kenapa? Karena kesuksesan yang paling besar adalah besok manakala kita dimasukkan ke dalam surga, artinya dijauhkan dari neraka. Dan kemudian kita tahu kehidupan ini itu hanya sendau gurau, kesenangan yang memperdaya saja. Sekarang kita disanjung-sanjung karena sebagai bos begitu. Ketika kita sudah turun, boleh jadi tidak ada yang kemudian menyapa kita dengan selamat pagi bos. Baik-baik semuanya bos. Nggak ada. Sudah. Kenapa? Karena bosnya kepada orang lain lagi. Kan begitu saja. Hari ini kita memiliki mungkin ribah atau keuntungan yang besar. Boleh jadi besok sudah hilang. Itu yang kemudian harus kita sadari bahwa kemenangan yang besar, kesuksesan yang hakiki adalah manakala kita besok diberikan pelipat gandaan pahala kita, tufawna ujurakum yaumal qiyamah, kemudian kita dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sehingga orang yang cerdas di antara kalian, di antara kita semuanya adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Ini yang kemudian kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mari betul-betul kita ya yang sekarang sudah menginjak usia-usia dewasa, usia senja. Bersyukurlah Allah memberikan kesempatan kepada kita memperbaiki lagi. Bahkan kalau kita semuanya bisa melakukan yang paling kecil. Sebagaimana sabda Nabi, kalaulah besok kiamat. Ini hari Jumat ya, besok kiamat. Kita sore hari ini misalnya, sudah hampir maghrib, sudah hampir ganti hari ini. Kemudian saya masih bisa menanam sebiji kurma pun, sebiji tumbuhan pun yang kita bisa berharap ini tumbuh, maka saya akan menanam itu. Artinya apa?
sependek atau seminimal apapun waktu yang kemudian batas gerbang kematian kita, maka berbuat baiklah. Itu menjadi pilihan yang terbaik untuk kita. Itu yang kemudian bisa kita mempersiapkan bagaimana kemudian di usia senja kita bisa lebih tenang mempersiapkan perjumpaan kita kepada Allah. Kita bisa lebih seleh ya, berserah diri untuk kapanpun Allah memanggil kita, kita sudah ya paling tidak merasa siap lah. Karena kalau tanpa itu nanti akan ada perontaan, akan ada pemberontakan jiwa kita, jiwa-jiwa yang belum bersih ketika akan diambil oleh Allah, maka kemudian akan sangat menyakitkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya, baik, terima kasih Ustadz Turian awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya, baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Di sesi kedua, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini sudah ada di line telepon yang ingin bergabung, coba kita sapa terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana? Pak Tunggal di Tulung, Mas. Pak Tunggal, silakan Pak. Tolong Ustaz ditunjukkan surat berapa yang Allah tidak menciptakan jin manusia itu untuk beribadah. Kedua ini Ustaz, sama surat yang berombong-rombong anak istri itu pada ke surga itu loh Ustaz. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ayat ya dari yang kami sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu nanti di surat yang ke-51 ya Bapak. Jadi nanti di surat 51 ayat 56 nanti Bapak bisa membaca, dilihat untuk arti ayat itu bahwa sesungguhnya Allah dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kemudian menjadi satu dasar kita bahwa amanah hidup kita ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita bisa merasakan bahwa setiap makhluk ya, terutama manusia ini dan juga jin ini, itu diciptakan bukan tanpa tujuan ya, bukan tanpa tujuan, tapi dengan tujuan gitu. Jadi kita bisa merasakan bahwa kalaulah kita sebagai manusia tidak kemudian menunaikan kewajiban kita, amanah kita, maka bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Kalau kemudian menghindari atas nama kesibukan kita, sangat kita berkhianat dengan apa yang menjadi tujuan diciptakannya kita. Kemudian tadi ditanya misalnya, pertanyaan kedua adalah ayat berapa kita bisa masuk surga bersama anak cucu kita begitu. Kita bisa melihat di Al-Quran itu di surat yang ke-52 ya, di sana di surat At-Tur ayat 21, di sana kami bacakan, wallazina amanu wattabahum dzurriyyatuhum biimanil ya alhaqna bihim dzurriyyatahum wa alatnahum min amalihim min syai'. Jadi, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun ya pahala amal mereka. Oleh karena itu, jika kita sebagai orang tua ya beriman, lalu anak-anak kita juga beriman, Allah akan menyatukan insyaallah bi'idnih dengan rahmatnya kita semua itu dalam surganya. Sehingga
Kalau kita pengen ketemu, ya, kalau di dunia kan kadang zaman mana ya anak-anak kita pergi ke mana misalnya ke tempat tempat untuk kita rekreasi, misalkan rekreasi di gunung kah atau mungkin di pantai dan sebagainya, kita kan seneng itu kumpul bareng-bareng pada walaupun kita hanya bakar-bakar jagung kah atau mungkin ketela pohon dan sebagainya, itu kita seneng gitu. Lah, posisi seperti itu bersama itu bisa kita mohonkan kepada Allah atas janji Allah ini, dan barang siapa orang-orang yang beriman ya kemudian mengikuti mereka, keluarga mereka, maka kemudian kita bisa sama-sama besok di surga dengan rahmatnya. Demikian Bapak, jadi diatur ya 52 surat 52 maksud saya ayat 21. Di sana disebutkan ada bahwa kita di sana itu bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Ini yang pertama. Yang kedua juga ada di Ar-Ra'd ya. Di Ar-Ra'd ayat 13 surat 13 ayat 23 sampai 24. Kami bacakan di sini, jannatu anini yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk surga Aden itu, dan bersama mereka akan masuk pula orang tua mereka, pasangan mereka, dan anak-anak mereka yang saleh. Jadi bukan hanya anak saja, tetapi pasangan. Artinya, kalau kita sebagai suami sudah beriman kepada Allah dengan berbuat baik dan sebagainya, beramal saleh, mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita ikuti apa yang Allah larang, kita jauhi, demikian dengan Rasulnya. Istri kita didik, kita bersama, kalau bahasa kita yang paling mudah, sama-sama ngaji, kemudian kita amalkan bersama dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan kita secara pribadi kepada Allah, dalam kehidupan kita bersama masyarakat, hablum minannasnya ya, dan hablum minallahnya kita baik, maka istri kita besok akan membersamai kita. Maka kalau bahasa kita ya, natamana ini ya, kita kadang mengharapkan besok para bidadari-bidadari itu mereka menjadi pelayannya kita dan istri kita, bukan istri kita tidak bersama kita gitu. Maka kalau istri kita yang sudah membersamai kita di dunia sampai batas ini, kita masih bisa beriman kepada Allah dengan sama-sama menguatkan, kita mohon kepada Allah. Di Ar-Ra'd 13 ini ya, surat ke-13 ayat 23-24 ini, itu kita bisa berkumpul itu Bapak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul dengan keluarga kita dan juga anak cucu kita di surga. Demikian Bapak. Ya. Baik, kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan di edisi kemarin Ustaz yang ada di WhatsApp. Ustaz mau tanya, anak saya sudah 15 tahun sholatnya, jarang-jarang, waktu masih kecil rajin Ustaz, bagaimana ya? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Ini memang masalah yang banyak ya, sering dialami oleh kita sebagai orang tua. Saya juga orang tua. Artinya kita juga punya anak-anak yang masih remaja ya, 13 tahun sampai 18, 22 tahun. Ini memang usia remaja yang kemudian di usia ini menjadi banyak perubahan ya secara psikologis mereka, secara sosial mereka, bahkan secara spiritual tadi. Yang tadinya misalnya di pondok inilah. Anak-anak di pondok itu kan kalau kita lihat secara jadwal kan luar biasa kan mereka. Tepat waktu sholatnya, awal waktu, jamaah di masjid jami. Mereka begitu qiraah dan sebagainya. Begitu selesai atau begitu kadang di rumah ya, itu bisa berubah gitu. Bertahan mungkin di hanya beberapa hari, 1 minggu. Ketika mereka liburnya 2 minggu, 3 minggu, yang 1 minggu bagus, yang 2 minggu dianggap ada penurunan gitu. Ada yankus fi imanihim. Maka kita sebagai orang tua betul-betul memahami kondisi anak kita yang seusia-usia mereka. Bahwa fase balik dan fase mencari jati diri ini, anak kemudian mulai pengen merdeka gitu. Merasa bisa menentukan pilihannya sendiri. Lebih peka terhadap lingkungan sebaya, dia nggak sholat rajin-rajin banget, saya juga kenapa harus rajin gitu. Kayak gitu, membandingkan dia dengan orang lain gitu. Seakan-akan dia yang ditekan oleh orang tuanya, dia yang dibuat sangat disiplin dalam ibadah, sementara teman yang lain enggak. Bahkan mereka lebih baik gitu, lebih bahagia kira-kira dalam bayangannya gitu. Sehingga memberontak secara halus terhadap aturan yang dirasa dipaksakan. Ini memang mulai menguji batas dan mencari alasan di balik itu semuanya tentang aturan agama gitu. Kalau kita misalnya ya, dulu ketika kita Dulu ketika kecil kita sholat kan rajin ya, karena disuruh.
Lah, sekarang sebenarnya ia ingin memahami, kita semua kan menjadi paham ketika kita ngaji kan, bahwa sholat itu penting. Sholat itu menjadi pembeda kita dengan orang kafir. Sholat itu menjadi satu perintah Allah yang kemudian Rasul sendiri, Nabi kita Muhammad SAW harus sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Sehingga luar biasa. Jadi sholat tidak merasa beban lagi. Itu karena kita tahu gitu. Ada jawaban dari agama dan bertambahnya umur kita. Tetapi anak-anak seusia remaja mereka, ya tadi, artinya kita memaklumi bahwa ya sedatuwayan kusnya selama dia tidak meninggalkan, ya itu kita masih dalam tahap tadi. Makanya wa'mur ahlaka bisolah wastobir alaiha. Jadi kita memerintah anak kita, keluarga kita untuk tetap sholat itu kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang tua, mengingatkan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, cucu kita, mari kita sholat. Nah, ini kewajiban kita kepada Allah sebagai hamba, menghambakan diri kepada Allah. Tetapi di sana ada juga tambahan ayat wastobir alaiha. Maka harus tetap sabar, betul-betul sabar untuk menjalankan perintah ini. Tadi kita anak sudah kita pondokan. Nah, ketika pulang leda-lede bahasanya ya. Sholatnya itu kalau tidak disuruh nggak mau. Ya itu memang sudah sudah dinaskan oleh agama untuk tetap kita bersabar gitu. Untuk kita tetap memerintah, mengajak, memberikan teladan untuk tetap sholat. Ini kan maka jangan sampai kita merasa gagal dalam diri. Nggak ada. Apa yang kita lakukan untuk anak kita dalam pendidikan ini tidak ada ruginya. Walaupun secara hasil belum sebenarnya kita harapkan. Kan harus dipahami, mereka itu masih remaja, kita sudah dewasa. Kan begitu, bukan kemudian mereka orang dewasa dalam tubuh yang remaja, kan enggak. Oleh karena itu kita harus melihat penyebabnya itu apa gitu. Kalau kita sudah tahu dari perkembangan tadi, kita tahu penyebabnya apa. Anak tidak mulai agak lalai sholat itu. Boleh jadi lingkungannya. Lingkungan bermainnya dia tidak memperhatikan masalah sholat. Sehingga kan biasa kan cenderung kan untuk meniru yang teman sebayanya gitu. Kemudian dia juga kurangnya pemahaman mana sholat. Artinya sejauh ini boleh jadi sholat itu dimaknai sebagai sesuatu yang ya dipaksa gitu. Sehingga kita memahamkan sedikit demi sedikit bahwa apa? Pendekatan kita itu ketika meminta anak untuk bisa sholat itu kesannya jangan memerintah. Karena kita membersamai kan kita, dia, anak kita, ibunya atau istri kita, atau adiknya dia, kakaknya dia, kan sama-sama diperintah untuk menghambakan diri kepada Allah. Sehingga kita kesannya jangan kita yang memerintah dia untuk sholat, tapi Allah lah yang kemudian memerintah kita semuanya untuk sholat. Maka kita bareng-bareng sholat gitu. Tantangan berikutnya apa? Era digital. Godaan HP ini yang membuat kita mager itu, yang membuat kita semakin sering mungkin ya, nge-game dan sebagainya, tentu membuat sholat itu terpinggirkan gitu. Jadi ajakan atau azan itu sudah tidak terdengar lagi, tapi kalau kemudian bunyi dering HP temannya untuk mabar, itu yang kemudian ditunggu-tunggu begitu. Bukan azan yang ditunggu, tapi panggilan untuk mabar itu. Sehingga bagaimana strategi kita? Kita harus membimbing anak-anak kita dengan lembut gitu. Jadilah teladan dalam sholat kita. Kita sholat dengan tepat waktu, kita sholat jamaah kalau misalnya kita sebagai laki-laki itu. Ajak mereka dengan bahasa mengundang, bukan memerintah ya, mengajak. Ayo nak kita sholat maghrib itu, kita bareng dengan ayah, biar depannya lebih besar gitu. Kita juga membangun kedekatan emosional, karena kita seorang ibu, seorang ayah tentu lebih dekatlah daripada teman-temannya harusnya. Maka dengarkan ceritanya dia gitu, apa dia cerita apa gitu, kenapa mungkin apa berat sholat dan sebagainya, atau boleh jadi ya apalah yang ingin dia sampaikan terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Maka kemudian yang berikutnya kita bisa menyampaikan bagaimana kemudian dirikan sholat untuk mengingat aku Allah begitu di Toha ayat 14 misalnya. Jadi sholat bukan beban tapi cara kita dekat kepada Allah. Kita bisa kemana-mana tetapi kemudian hanya melangkahkan ke masjid kita sudah sangat berat gitu.
maka bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah? Bukan sekedar kewajiban gitu. Kita mulai menjelaskan itu. Dan yang lebih penting lagi, doakan anak kita dalam sholat-sholat kita. Ya Robku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rob kami, kabulkanlah doa kami. Kan begitu. Di Ibrahim ayat 40 ya. Ini luar biasa. Rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min durriyati. Ya Robku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rob kami, kabulkanlah doaku. Kan luar biasa. Sehingga ini yang kemudian menjadi satu tahapan-tahapan di mana kemudian ini agak lama karena memang masalah ini hampir banyak dialami oleh ibu-ibu kita, bapak-bapak kita kepada anak-anaknya. Maka bangun lingkungan yang mendukung itu, ya, ke pondok, ke sekolah-sekolah IT, ke sekolah-sekolah boarding school, kalaupun tidak atau sekolah negeri berarti kita harus misalnya sorenya kita bawa untuk ke TPK atau TPA. Kemudian kita bersama mereka untuk sholat itu. Artinya tadi, kita bersama, sama-sama diperintah oleh Allah. Tuhan kita bersama, kan begitu. Bukan perintahnya orang tua gitu. Kemudian ya kita gunakan komunikasi yang efektif lah. Tunjukkan kasih sayang kita. Jangan marah-marah. Proses ini butuh waktu sehingga kita butuh sabar gitu. Dan jangan buat sholat terasa seperti beban atau ancaman. Kita relax, santai bahwa ini satu bentuk komunikasi kita kepada Tuhan ya, Rob kita. Maka kemudian kita bisa membersamai anak kita, tumbuh kembang anak kita itu menjadi anak-anak yang termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, bukan seperti yang kemudian meninggalkan sholat sehingga mereka menjadi generasi yang paling jahat, paling jelek, paling buruk gitu. Karena mereka meninggalkan sholat gitu, sehingga urusan-urusan mereka menjadi sesat gitu. Maka jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita yang inti terutama ya, karena ku anfusakum walikum naro ini menjadi satu perintah yang melekat pada pribadi-pribadi kita sebagai pemimpin-pemimpin keluarga gitu. Maka jangan sampai kita merasa tidak sabar ya untuk mengajak anak kita sholat, wastabir alaiha, dan tetap kekeh, sabarlah dalam posisi apapun anak-anak kita, naik turunnya anak kita, ngeyelnya anak kita, tetap ajak mereka untuk sholat bareng-bareng, ajak ya, bukan perintah mereka untuk sholat, ajak sholat. Karena kita termasuk bagian yang juga diperintah oleh Allah, tapi sesama kita, mari kita ajak untuk sama-sama sholat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan apa-apa yang kami sampaikan kita tahu menyadari mereka, kita tahu melihat sebenarnya seperti apa keinginannya, kemudian kita komunikasi dengan baik ya. Kemudian kita bisa merasakan bahwa ini semua adalah bentuk kedekatan kita kepada Sang Khalik. Maka mari sama-sama kita sholat. Itu mudah-mudahan anak kita bisa mulai sadar ya dengan tumbuhnya, tambahnya umur. Kita jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hatinya sehingga bisa menyadari apa yang kita mintakan kepada anak, kita arahkan kepada anak semuanya demi kebaikan. Kita sebagai hamba untuk tujuan-tujuan ibadah kita kepada Allah. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian. Berikutnya coba kita bacakan pertanyaan di WhatsApp. Ustaz, mohon penjelasannya. Di Al-Quran surat Maryam, surah 19 ayat 71 sampai 72. Terima kasih Ustaz. Datang dari Ibu Atin yang ada di Karanganyar. Baik, kalau di Maryam ya, ini memang untuk ayat yang agak panjang kita bisa menjawab. Karena memang ini bisa menjadi satu pemahaman kita bersama bahwa setiap manusia besok itu dalam beberapa literatur tafsir ya, itu akan melewati sirat ya, akan melewati jembatan di atas neraka gitu. Karena ini teks. Ini kalam Allah. Di sini disampaikan adalah wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang pasti.
beberapa ahli tafsir memberikan satu penegasan bahwa setiap manusia akan melewati neraka ini. Maka Ibnu Katsir misalnya, kemudian Ibnu Abbas melintas gitu. Orang yang beriman selamat, orang yang tidak beriman masuk neraka. Kemudian di surat Maryam yang sama ayat 72-nya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jisiyah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut, artinya sangat hina. Sehingga kami sampaikan tadi bahwa di ayat-ayat ini, ya 2 ayat ini khususnya menunjukkan bahwa seluruh manusia baik mukmin maupun kafir akan mendatangi neraka. Tetapi kedatangan orang yang beriman hanya sebatas melewati di atasnya, yaitu melalui sirat, sedangkan orang kafir akan terjerumus ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini di Ibnu Katsir ya. Sehingga kalau kita misalnya ada hadis manusia akan melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka, orang-orang beriman akan melewatinya secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda pacuan, ada yang seperti unta yang kuat, ada orang yang berjalan merangkak, bahkan ada yang tersungkur ke neraka sesuai dengan amal mereka. Sehingga kalau kami misalnya ditanya terkait dengan pemahaman 2 ayat ini, maka setiap manusia pasti akan melewati ujian neraka ini. Artinya itu kepastian dari Allah. Orang bertakwa akan selamat, orang yang zalim dan kafir akan terjumus. Ini semua mendorong kita untuk bagaimana memperbanyak doa dan amal saleh agar kita dimudahkan melewati apa-apa yang menjadi ketetapan setiap manusia yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita yakin bahwa kalau kita orang yang beriman, beramal saleh atau bertakwa, mudah-mudahan melintasinya kita atau ujian bagaimana ketika kita dihisap neraka atau surga, kita dimudahkan ke surga. Itu yang bisa kami sampaikan secara global, sehingga apa yang sudah ditetapkan Allah akan terjadi. Apa yang ditetapkan Rasulullah akan terjadi. Sehingga orang yang beriman, beramal saleh, masuk surga. Orang yang kemudian kafir, orang yang zalim, masuk neraka. Inilah ujian, hisab kita. Sehingga kami tidak menjelaskan, oh sirat berarti seperti rambu di belah 7. Kami tidak memberikan deskripsi itu, karena itu kami belum tahu tentang sirat seperti apa. Tapi manusia akan melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka. Ini dari Muslim ya, nomor 195 ada. Sehingga orang beriman akan selamat melewati yang kan seperti Abdurrahman bin Auf dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oh ini toh yang akan masuk dan merangkak gitu. Ketika mendengarkan kafilah beliau membawa barang-barang dagangan gitu, sehingga ketika ada yang menyampaikan sahabat kepada Abdurrahman bin Auf, langsung dibalikan ke Baitul Mal. Artinya memang tadi ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang seperti memacu kuda dan sebagainya sesuai dengan amal-amal kita. Artinya ujian neraka untuk dihisab kita apakah kita masuk neraka atau surga, 2 tempat ini itu sebagai satu penjelasan dari 2 ayat ini di 71 dan 72 di surat Maryam, surat ke-19 ini. Demikian Ibu. Iya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Merupakan pertanyaan terakhir di pagi hari ini, Ustaz, sebagai penutupnya bisa disampaikan, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, kita bersyukur, betul-betul bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka kita mengazamkan sejak kita tadi doa setelah bangun tidur kita dengan memuji Allah telah menghidupkan kita kembali. Kemudian kita juga sadar bahwa sekarang usia kita sudah tidak muda lagi, maka mari betul-betul kita persiapkan perjumpaan kita kepada Allah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan beberapa pertanyaan tadi, tentu bagaimana kita memohon kepada Allah agar keluarga kita bisa bareng-bareng besok di surga dengan cara apa? Mari sama-sama kita ingatkan, sama-sama kita ajak keluarga kita ngaji, ajak keluarga kita untuk sama-sama sholat berjamaah, untuk menyembah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu bahwa besok ada ujian masuk surga, di sana ada hisab. Maka kita mohon kepada Allah dimudahkan untuk kita masuk ke dalam surga, dan kita memohon kepada Allah agar kita jangan sampai terjun atau jatuh ke dalam neraka, sehingga betapa kemudian kita semakin sadar
semakin jelas tujuan hidup kita mencari ridho Allah. Tujuan kita agar kita sukses adalah ketika kita bisa masuk ke dalam surganya. Maka kita bekali diri kita dengan keimanan dan amal saleh sehingga besok menjadi bekal kita masuk ke dalam surganya. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menelenakan, membuat kita jadi lupa tujuan kita. Mudah-mudahan kita terlepas dari itu semuanya dan kita termasuk orang yang sukses di dunia dan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Fajar Hidayah edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode mendatang. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.